Nabi pernah menasihati dirinya dan mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu, wahai Asyaj, memiliki dua perangai yang sangat dicintai Allah. Engkau ini orang yang sabar dan engkau tidak suka tergesa-gesa. Maka sifat sabar dan tidak tergesa-gesa adalah sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang tidak sabar, suka gerasa-gerusuk bahasanya ya. Tidak sabar, tergesa-gesa, itu adalah sifat daripada sifat-sifat setan. Seperti apa contohnya, Bu? Bahwa tergesa-gesa itu adalah sifat setan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami', dan kita masuk pada hadis ke-5. Baik, kita baca hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan para perawinya dianggap terpercaya. Nabi SAW bersabda, "Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashyihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa merasa sebagai orang besar dan juga berjalan dengan penuh kesombongan, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak bersikap sombong. Karena sombong itu sifat iblis, laknatullah alaihi. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diciptakan Allah, kemudian Allah memerintahkan para malaikat, termasuk iblis di situ. Allah memerintahkan mereka sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, menurut perintah Allah. Alasan iblis, karena dia lebih baik dibandingkan Adam. Dia mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Secara otomatis aku jauh lebih baik dibandingkan Adam. Inilah alasan kenapa iblis menjadi sombong dan tidak mau sujud. Dia menganggap dirinya lebih baik. Dari sini sebagian ulama mengatakan sumber kesombongan itu, kalau kita bicara, dimulai dengan kalimat ana, saya. Hati-hati Bu, hindari kalimat saya, kalimat aku, gua, ana, tak boleh. Kalau tujuannya untuk membangga-banggakan dirinya, seperti iblis, saya lebih baik dibandingkan Adam. Hindari kalimat saya ini kalau dalam rangka kesombongan. Karena kalimat saya, aku, gua, dan yang lainnya itu memancing seseorang untuk sombong. Kamu tahu siapa aku? Aku loh. Nah, biasanya seperti itu, Bu. Kalau bukan karena aku. Kalimat-kalimat seperti ini terkadang bisa memancing seseorang untuk takabur. Dan itu umum di masyarakat kan. Kalimat-kalimat akuisme itu, kalimat-kalimat anania. Kalimat yang dimulai dengan kata ana, saya. Bagi saya sih dia bukan siapa-siapa.
bagi aku siapalah dia. Nah, ini kalau dimulai dari kalimat aku tuh, akhirnya menyombongkan dirinya, merendahkan orang. Tenang, aku ini orang hebat, orang kaya, keluargaku, wah ini sudah, kalau sudah aku, saya, itu hati-hati. Ini yang menjadikan iblis itu sombong, karena memulakan dengan kalimat saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih mulia. Siapa dia? Jadi kalau udah kalimat-kalimat seperti ini muqaddimah sombong, Bu. Hati-hati. Jangan menggunakan kalimat saya untuk kesombongan. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena aku, begitu ya. Jadi hindari, ini muqaddimahnya di sini. Karena iblis memuqaddimahi kesombongan itu dengan menggunakan awalan kalimat ana, saya lebih baik. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang merasa besar dirinya. Kita tahu bahwa kesombongan itu kan ada penyebabnya kan, Bu ya. Kenapa orang itu bisa sombong? Umumnya biasanya, Bu, seseorang sombong itu karena dia merasa lebih dibandingkan orang. Umumnya orang sombong itu karena merasa lebih dibandingkan orang lain. Contoh umpamanya, dia dilebihkan dari orang lain dari segi harta. Dia lebih kaya dibandingkan orang lain. Lah gara-gara harta, terkadang orang itu bisa sombong dan merendahkan orang. Makanya Qarun yang dulunya tidak sombong, bahkan dicintai orang karena kepatuhan dan ketaatannya kepada Allah dan Nabi Musa, belakangan menjadi orang yang paling dibenci. Karena sombong itu orang tidak suka, Bu. Apakah ibu kaya, miskin, apalagi miskin, dah miskin sombong lagi. Makanya orang kaya sombong dengan orang miskin sombong itu dosanya lebih besar orang miskin sombong, Bu. Kalau orang kaya sombong kan ada penyebabnya, karena dia kaya. Adalah yang disombongkan. Ini ibu dah miskin sombong pula, kan kurang ajar, Bu. Kira-kira apa yang disombongkan orang miskin? Tetapi dua-duanya namanya sombong, tidak boleh. Mau anda orang kaya, mau anda orang miskin, dalam Islam itu tidak boleh sombong. Makanya Qarun setelah kaya sombong dia. Bahkan akhirnya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Ini kekayaan aku yang usahakan. Tidak ada ikut campur Rabbnya Musa dengan kekayaan saya. Sombong dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fa khassafna bihi wa bidarihi al-ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan si Qarun ini dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Kemudian juga di antara contoh yang kedua, karena mungkin dilebihkan dari segi pangkat, jabatan ataupun kedudukan. Sombong dia. Saat belum menjabat, dekat-dekat sama masyarakat. Mengemis suara. Kadang-kadang sedekah. Tersenyum, maulah datang ke orang-orang miskin duduk bercerita seolah-olah merakyat. Setelah kemudian dia naik dan menduduki posisi pejabat tinggi, mulai dia jauh dari masyarakat. Yang dulunya janji-janji akan mensejahterakan udah hilang itu semua. Yang ada sombong. Menggunakan fasilitas negara, kadang-kadang pakai mobil yang bagus, kadang-kadang sudah tidak nyapa lagi itu rakyatnya. Ingat peristiwa sekarang nih yang terjadi di negeri kita ini, Bu. Itu karena kepongahan para pejabat, kesombongan para pejabat. Kita tidak mengatakan demonstrasi itu boleh, tidak. Akidah Ahlussunnah melarang orang melakukan demonstrasi itu, Bu. Karena umumnya demonstrasi itu tidak ada yang selamat dari kerusuhan. Tidak ada ceritanya demonstrasi itu silmi, damai itu tidak ada. Walaupun judulnya demonstrasi damai, tapi kalau orang sudah terjun ke lapangan, tidak ada cerita damai itu, Bu. Yang ada rusuh. Tidak ada ceritanya demonstrasi damai itu. Semua rusuh. Paling rendah lah bakar-bakar ban, nyampah setelah demonstrasi. Paling tinggi membunuh orang, merusak fasilitas. Ya. Lalu apa penyebab mendorong masyarakat semakin marah dengan para pejabat itu? Coba. Karena kepongahan mereka, sombong mereka.
ketika masyarakat mengkritik soal kebijakan yang itu tidak pro rakyat. Contoh saja umpamanya yang sekarang masyhur kenaikan gaji kan begitu. 1 hari 3 juta. Ngomong pula uang 3 juta itu tidak cukup untuk bensin katanya 1 hari. Emang mau pergi kemana mobilnya itu? 3 juta itu kalau diisi bensin itu mau sampai mana dia jalan itu mobilnya itu. Lah terkadang kemudian belum cerita tunjangan, belum cerita macam-macam kan begitu ya. Tapi kadang-kadang ucapan ini menunjukkan sifat dia. Karena kan yang namanya lisan itu kan penerjemah hati. Lisan ini penerjemah, makanya lisan itu cuma 1. Kalau telinga 2, mata 2, tangan 2, kaki 2. Lisan itu cuma 1, Bu. Sama dengan hati juga 1. Sebab kalau lisan 2, nanti terkadang yang satu ngomong lain, yang satu ngomong lain. Penerjemahannya ada yang keliru tuh. Tapi ketika lisan itu 1, karena memang lisan itu sebagai wakil dari ucapan hati yang terlontar lewat ucapan. Dari ucapan para pejabat ini, dengan meremehkan masyarakat, itu kan tampak kesombongan, kepongahan mereka. Lihat, di akhirat saja, belum lagi mereka dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzar. Orang-orang yang sombong itu kelak pada hari kiamat akan dibuat kecil badannya, terseok-seok di antara orang-orang besar. Kenapa Allah kecilkan? Al-jaza min jinsil amal masalahnya. Di dunia dia merasa besar, Allah buat kecil di akhirat. Belum lagi di akhirat dihukum. Terkadang orang sombong itu di dunia sudah hukum. Kenapa? Karena umumnya orang sombong itu suka zalim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul mengatakan, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirati al-baghyu wa qati'atur rahim." Tidak ada dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Salah satunya adalah al-baghyu, kezaliman. Orang sombong dengan kezaliman ini 11-12, enggak bisa dipisahkan. Karena orang yang sombong itu cenderung menzalimi. Lah itulah mental-mental para pejabat kita ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab orang-orang sombong di dunia. Terkadang karirnya rusak, hartanya hilang, kemudian mendapatkan perasaan malu di masyarakat, dan untuk menumbuhkan citranya itu membutuhkan waktu lama. Kadang-kadang ada yang terhapus, ada yang selamanya, akhirnya dia tidak menjadi apa-apa. Lah dari sini kita tahu bahwa peringatan bahaya sombong itu berkali-kali Nabi SAW mengingatkan bahwa sombong itu adalah ridanya Allah, itu selendangnya Allah. Siapapun yang kemudian merampas selendang Allah, di mana hak sombong itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dirampas oleh hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hancurkan hamba itu sehancur-hancurnya. Karena dia mengambil dan merampas hak rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak sombong kecuali Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar kalau Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqalu habbati min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji zarah. Ibu menjadi orang kaya itu bukan sombong. Kalau ibu punya rumah bagus itu tidak sombong. Ibu punya kendaraan mewah harganya miliaran tidak sombong. Ibu punya jam yang harganya 11 miliar, tidak sombong. Ya. Ibu punya tas branded yang harganya miliaran, tidak sombong. Itu bagian daripada tahadus bin nikmat namanya, Bu ya. Ibu punya nikmat, diberikan rizki oleh Allah, dibuatkan rumah bagus, dibelikan mobil, dibelikan pakaian, sandal, walaupun mahal tidak ada masalah, Bu. Yang jadi masalah kesombongan itu apabila ibu merasa rumah ibu itu lebih mewah dibandingkan orang, ada perasaan merendahkan. Mobil ibu lebih bagus dibandingkan mobil orang, bahkan menghina orang yang tak punya mobil. Tas ibu lebih hebat karena ya memang tas mahal branded, yang lain imitasi, kadang-kadang kresek pula. Ya. Jadi perasaan meremehkan itu yang sebenarnya sombongnya. Tapi kalau tahadus bin nikmat itu tidak ada masalah selama kekayaan itu ada hak yang harus ditunaikan dari sedekah dan zakat, kemudian tidak melalaikan dia dari perkara akhirat, tidak ada masalah. Karena Nabi SAW mengatakan,
sombong itu ghamdun nas, meremehkan manusia. Makanya setelahnya Nabi mengatakan, man ta'azama fi nafsihi wakhtala fi mashihi. Kemudian dia berjalan dengan sombongnya. Dahulu ada seorang ulama salaf namanya Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar ini berdialog dengan seorang gubernur sekaligus pemimpin perang namanya Al-Muhallib. Jadi karena dia merasa dia pemimpin daerah, gubernur, dan dia juga jenderal perang gitu ya. Berjalanlah si Muhallib ini di hadapan ulama Malik ibn Dinar dengan cara membusungkan dada dan juga meletakkan tangan di pinggang dia dengan berjalan sombongnya. Jadi Malik ibn Dinar ini nasihatilah si Muhallib ini. Wahai Tuan, jangan kau jalan seperti itu, karena itu jalan penduduk neraka. Janganlah, biasa ajalah jalan itu. Tidak usah kayak gitu. Muhallib ini marah dan mengatakan, apa kau tidak kenal saya? Ah, nih, lihat, mulai sombong dia. Kau nggak kenal aku ya? Sombongnya di sini nih. Kau nggak kenal aku ya? Malik ibn Dinar kenal, tidak mungkin nggak kenal. Dia gubernur, dia jenderal. Tapi Malik ibn Dinar mengatakan, bal a'rifuka haqqal ma'rifah. Bahkan aku sangat tahu siapa dirimu. Bahkan lebih tahu daripada dirimu sendiri. Kemudian Al-Muhallib ini mengatakan, lalu siapa diriku? Coba tebak siapa aku? Mungkin dikiranya gubernur dan jenderal ini mengatakan, mungkin Malik ibn Dinar akan mengatakan, kau seorang gubernur, kau seorang jenderal, biar tahu, biar nyahok siapa aku, gitu maksudnya. Tapi rupanya jawaban Malik ibn Dinar bukan begitu. Malik ibn Dinar hanya mengatakan, wahai fulan, engkau ini keluar dari dua lubang najis. Engkau ini keluar ke bumi ini dari dua lubang najis loh. Pertama lubang ayahmu, dan yang kedua lubang ibumu. Maksudnya dari sperma ayahmu yang dimasukkan ke rahim ibumu, kemudian lahir lewat kubulnya seorang wanita. Kan dua-duanya lubang najis karena memang kencing dari tempat itu. Makanya Malik ibn Dinar mengatakan, engkau loh keluar ke bumi ini dari dua lubang. Dan kalau seandainya sekarang di perutmu penuh dengan makanan, maka dipastikan penuh dengan najis perutmu itu. Karena kan perut kita kan penuh dengan kotoran, Bu. Kotoran manusia najis. Dan kalau seandainya engkau mati menjadi bangkai dan tidak ada yang menguburkan kamu, maka tidak ada yang bisa mendekatimu karena jijiknya manusia ketika kau jadi bangkai. Itulah manusia, itulah hakikat manusia, kata Malik ibn Dinar. Apa yang kau sombongkan, kata Malik? Engkau keluar dari dua lubang najis, di perutmu penuh dengan najis, dan kalau kau mati jadi bangkai, tidak ada manusia yang bisa mendekati kamu. Apa yang kau sombongkan? Maka Al-Muhallib terdiam, kemudian mengangguk-ngangguk, dan dia pun sadar. Al-an, sekarang aku baru tahu siapa diriku sendiri, katanya. Dia baru sadar, dinasihati ulama. Makanya di sini Nabi mengatakan, wahtala fi nafsi, jangan sombong ketika berjalan. Ya, mentang-mentang sombong, mentang-mentang kaya, ibu jalan, tak tengok kanan kiri, ibu. Pakai kacamata kuda. Padahal tetangganya lagi nyapu di terasnya, lagi duduk-duduk. Ucapkan salam, senyum, tanya kabar, begitu seterusnya. Ya. Ini jalan laju kali. Seolah-olah tidak ada kiri kanan manusia. Seolah-olah jalan milik dia, yang lain numpang. Ya. Jadi ada manusia-manusia yang seperti ini. Kalau di pertemuan ibu-ibu gitu ya, karena dia merasa mungkin dia ketuanya, atau mungkin dia donaturnya, atau mungkin dia orang yang mungkin seniornya, harus didengar. Kalau nggak didengar, kabur dia. Aku mundurin dirilah, nggak mau lagi datang ke sini. Masa aku nggak didengar? Aku kan senior. Kalian junior loh. Aku sudah lama ikut ngaji, itu 10 tahun, kau baru 2 hari ngaji gitu. Ada orang-orang yang kemudian menyombongkan dirinya. Aku loh donatur di sini. Kalau aku berhenti dari sini, nggak akan maju di sini. Mulai sombong dia. Nah, jadi ada orang-orang yang seperti itu di masyarakat itu. Lah orang yang seperti ini Rasul katakan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka dipastikan saat dia berjumpa dengan Allah, Allah pasti akan marah dengan dia. Dan sudah diketahui dalam sejarah manusia-manusia sombong dibinasakan itu kan, Bu. Bagaimana kaum Ad dibinasakan oleh Allah karena kesombongannya.
Bagaimana kaum Tsamud dibinasakan Allah karena kesombongannya. Bagaimana Namrud penguasa dunia dibinasakan Allah karena kesombongannya. Bagaimana Fir'aun karena kesombongan juga Allah tenggelamkan dan Allah binasakan dia. Termasuk Qarun, termasuk kaum-kaum yang diadab oleh Allah sebelum umat Islam. Bahkan di zaman Nabi SAW, bagaimana orang-orang yang sombong dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal dibinasakan di perang Badar. Dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang sombong-sombong dibinasakan dalam peperangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa sekecil apapun kesombongan dicela dan sangat tercela dan terancam masuk neraka. Baik, ini masalah bab sombong sudah sering saya sampaikan. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Nabi SAW bersabda, Al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu berasal dari setan. Makanya di sini dikatakan seorang mukmin hendaklah memiliki sifat tidak tergesa-gesa dan upayakan sabar. Karena disebutkan dalam hadis Asyaj Abdul Qais radhiyallahu an, Nabi pernah menasihati dirinya dan mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya pada dirimu wahai Asyaj memiliki dua perangai yang sangat dicintai Allah. Engkau ini orang yang sabar dan engkau tidak suka tergesa-gesa. Maka sifat sabar dan tidak tergesa-gesa adalah sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang tidak sabar, suka gerasa-gerusuk bahasanya ya. Tidak sabar, tergesa-gesa, itu adalah sifat daripada sifat-sifat setan. Seperti apa contohnya, Bu? Bahwa tergesa-gesa itu adalah sifat setan. Pertama, tergesa-gesa ketika berdoa. Tergesa-gesa ketika berdoa. Namanya istijal. Istijal itu apa? Istijal itu orang yang tergesa-gesa ingin dikabulkan. Contoh umpamanya ada sebagian orang mengatakan, saya sudah berdoa Ustaz, nggak kehitung doa saya itu, sampai saya bosan. Kenapa? Karena nggak dikabul-kabulkan. Kalimat saya sering berdoa, saya banyak berdoa, saya sudah nggak kehitung doanya, tapi nggak dikabul-kabulkan. Kalimat seperti ini dianggap tergesa-gesa. Padahal ingat, pengabulan doa itu ada yang sifatnya cash di dunia, ada yang sifatnya menjadikan tabungan bagi kita di akhirat, ada yang sifatnya dihindarkan sehingga pengabulannya berbeda dengan permintaannya. Seperti umpamanya diindahkan dari bahaya, padahal bukan itu yang diminta. Atau boleh jadi ada hikmah di balik kenapa Allah tidak mengabulkannya. Kenapa orang miskin berdoa minta kaya tak dikaya-kayakan? Sebab kalau kaya nanti bisa saja seperti Qarun, melampaui batas. Atau orang-orang sakit, dia minta sembuh kok nggak disembuh-sembuhkan. Sebab kalau cepat disembuhkan balik lagi dia maksiat, lupa lagi dengan Allah. Ya. Atau boleh jadi mungkin dia ada orang kaya, nggak pernah dimiskin-miskinkan Allah Subhanahu wa taala, kaya saja. Sebab kalau dimiskinkan boleh jadi dia kufur kepada Allah. Jadi namanya permintaan ataupun doa itu pengabulannya kan lain-lain, Bu. Makanya jangan tergesa-gesa. Karena ada pengabulan di dunia, ada pengabulan di akhirat, itu masalahnya. Yang jelas doa itu ibadah, ya sudahlah doa saja, itu kan berpahala walaupun tidak dikabulkan di dunia. Maka tergesa-gesa dalam doa itu tercela. Yang kedua, tergesa-gesa dalam sholat, Bu. Apalagi kalau sudah sholatnya mendekati waktu-waktu yang sudah mau habis. Zuhur, di awal waktu sholat datang azan tak mau sholat, nunggu jam 1. Sudah jam 1 belum sholat juga, nunggu jam 2. Sudah jam 2 belum sholat juga, tunggu setengah 3. 5 menit lagi mau asar, sibuk dia ngambil wudhu. Kira-kira nih sholat yang mepet-mepet kayak gini itu kilat khusus atau kilat guntur itu? Itu dipastikan itu inna a'thaina bagi 2 rakaat, Bu. Ya, kalau bisa kan gitu ya. Karena sudah waktunya mau habis. Dipastikan seperti ayam lapar ibu kasih beras tuh.
Pasti seperti itu ruku sujudnya itu, gedebak-gedebuk nggak jelas, ya kan? Bacaannya pun tak jelas kadang-kadang. Tahu-tahu alhamdulillah dzalin saja. Hilang tengahnya. Ya. Lah ini salat tergesa-gesa ini dari setan, Bu. Karena tumakninah dalam salat itu rukun tuh masalahnya. Kalau orang tidak tumakninah, bisa tidak sah salatnya. Belum rukunya lurus sudah bangkit i'tidal. Belum tumakninah duduk di antara dua sujud sudah berdiri. Belum sujudnya lurus pahanya sudah bangkit duduk di antara dua sujud. Ini gimana ceritanya salat seperti ini? Ngejar apa sebenarnya dia itu kan? Lah ini bagian daripada al-ajalatun minasyaitan. Tergesa-gesa itu bagian daripada setan. Ya. Atau yang ketiga, Bu, tergesa-gesa ketika menghukumi sesuatu padahal belum ada tabayun. Contoh, ada berita burung kepada ibu, si anu begini kan itu. Akhirnya ibu langsung emosi karena kabar itu menjelek-jelekan ibu. Ayo kita datang ke rumahnya, kita labrak, kurang ajar dia ngomong begini sama saya. Padahal ibu belum klarifikasi. Harusnya kan klarifikasi dulu. Maaf, betul ngomong begini tentang saya. Harusnya kan begitu, tidak main labrak saja. Apalagi datang bawa gagang centong lagi. Ngapain, Bu? Memukul orang. Ya. Jadi kalau ada sebuah kabar ke kita ini, tasabut, jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa ini bisa saja dari setan, bisa saja ada orang ketiga hendak ngadu domba itu. Makanya kenapa? Ketika menghukumi sesuatu, tasabut dulu. Betul tak? Tanya orangnya langsung. Karena kalau datang dari orang fasik, maka bahaya. Kata Allah, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang fasik, maka cross check dulu. Ini yang ketiga, Bu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada orang itu yang ketiga, yang keempat, tergesa-gesa yang tercela. Ada sebagian orang ingin nasihati, ingin menasihati saudaranya. Ya. Umpamanya ada keluarga kita yang mungkin belum sholat, belum dapat hidayah. Ibu alhamdulillah sudah hijrah lah. Jadi ibu ingin menjadi dai dalam keluarga. Ada orang tergesa-gesa ingin merubah orang. Kalau bisa dia kayak kita gitu loh. Mungkin ada kerabat ibu yang perempuan belum, ya jangan pakai cadar, pakai kerudung pun tidak, masih nampakin aurat. Niat ibu itu mendakwai supaya dia pun bisa menutup aurat kayak ibu, tapi tergesa-gesa, Bu. Maunya simsalabin abragadabra, hari ini ngomong besok dipakai kan itu, Bu. Bawaannya marah-marah saja. Ngancem sana ngancem, enggak boleh, Bu. Dalam berdakwah itu tidak boleh tergesa-gesa. Harus ada strategis. Harus dengan kelembutan, harus dengan pendekatan, harus dengan doa yang tulus. Karena hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Tanggung jawab kita menyampaikan, bukan memaksa. Ya, maka tergesa-gesa seperti ini tercela. Atau yang kelima, ya, tergesa-gesa di dalam mencari ilmu. Tergesa-gesa dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu kan ada marotibnya, Bu, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dalam ilmu fikih itu ada namanya usul fikih. Ada dalam Quran itu namanya tafsir Quran atau usul tafsir. Dalam kaidah bahasa Arab ada nahwu shorof dan begitu seterusnya. Ambil dasar-dasarnya. Ya. Atau dalam mengaji itu datangkan ustad. Kira-kira bisa ngaji di tempat Anda enggak? Bisa, kata ustad itu. Kira-kira apa yang mau saya bahas, Gini Ustaz, saya ingin belajar mustalah hadis biar kayak ulama bisa melemahkan hadis. Kata. Lah, bahasa Arab saja enggak bunyi, mau cerita mustalah hadis pula. Ya. Jadi tergesa-gesa, makanya ada istilah man akhada kullahu faqada kullah. Siapa yang memborong semua ilmu pasti hilangnya juga cepat. Makanya tidak boleh tergesa-gesa, ada taksilnya dulu. Ada dasarnya dulu, semua itu dari dasar dulu. Tidak main kemudian ngambil yang tinggi-tinggi yang kadang-kadang tidak paham kita ini mempelajarinya. Maka mempelajari ilmu pun harus dari dasar. Tergesa-gesa itu bagian daripada setan. Kemudian yang keenam, terburu-buru dalam rizki. Terburu-buru ingin mendapatkan rizki. Seperti di zaman Ali radhiyallahu anhu pernah saya ceritakan, Bu. Ada orang mengemis ke rumah Ali. Ali sudah menyiapkan 400 dirham.
Tiba-tiba ketika hendak dikasih, orang ini pergi mencuri pelana kudanya Ali. Setelah kemudian pergi, Ali datang dan hendak memberikan uang itu. Rupanya pengemisnya sudah nggak ada. Datanglah pelayannya dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, pelana kuda kita dicuri. Kata Ali, ya sudah, kalau dicuri mau apa lagi? Nih, saya punya uang 400 dirham. Tadinya mau ku kasih kepada pengemis, tapi dia dah pergi. Kau belikanlah tu pelana dengan 400 ini. Pergi dia ke pasar dengan 400 itu. Sampai di pasar berhasil dia menawar, ada pelana harganya 400. Dibawa balik dia senang. Dikasih tahu Ali majikannya. Kata Ali, Allahu Akbar, ini kan pelana kita. Kamu beli sama siapa? Maka kemudian pembantunya, saya membeli kepada orang yang sifatnya begini. Kata Ali, Allahu Akbar, itu kan pengemis tadi, katanya. Coba kalau pengemis itu mau sabar, pasti dia dapat yang halal dariku 400. Tapi karena dia tidak sabar, akhirnya dia mencuri pelana, dapat 400 dengan cara haram. Makanya Ali bertakbir, Allahu Akbar, bodoh kali dia. Kenapa dia tidak sabar kan gitu? Coba dia sabar, pasti dapat yang halal. Karena nggak sabar dapat yang haram. Itulah pentalnya para pejabat, nggak sabar karena jadi pejabatnya nyogok sana nyogok sini, gitu ya. Jadi pejabatnya nyawer uang pribadi, sudah jadi pengen cepat kaya, korupsi. Nah, itu kan. Ini yang terjadi di negara kita ini. Padahal dalam Islam tidak boleh tergesa-gesa mencari rezeki itu. Selalu sajalah, kan rezeki kita sudah ditentukan sama Allah. Kalau rezeki kita sudah ditakdirkan hari ini dapat sekian, mau jungkir balik pun tetap sekian, nggak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Karena sudah dicatat masalah rezeki, kemudian jodoh, mati, itu semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih mementingkan urusan dunia dan tidak sabar ketika beramal dengan amalan akhirat. Ini juga bagian daripada istijal. Bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah semua yang tergesa-gesa itu negatif? Tidak, Bu, tidak semua yang tergesa-gesa itu negatif. Ada juga yang positif. Contoh, satu, tergesa-gesa dalam tobat. Itu bagus. Jangan tobat itu diundur-undur. Jangan tobat itu kemudian dilama-lamain. Kapan lu tobat? Nunggu haji, Pak Ustaz. Tak haji-haji berarti kan tak tobat-tobat, Bu. Kapan kau tobat? Nunggu usia 40, Ustaz. Saya ini baru 20 tahun, biar mabok dulu. Setelah 40 tahun jadi bandar mabok pula dia. Bukannya tobat kan? Umumnya kan begitu, makin tua makin lancar maksiatnya. Jadi bersegera bertobat itu justru bagus. Jangan melambat-lambatkan. Yang kedua, bersegera melaksanakan hak dan kewajiban, bayar utang, melaksanakan sholat. Kewajiban-kewajiban Allah atau kewajiban makhluk disegerakan lebih baik. Tapi sholatnya jangan tergesa-gesa, maksudnya sholat tepat waktu atau membayar hutang. Ya. Baik hutang kepada Allah atau pun kepada makhluk. Ya, itu sama, ya. Itu bagian daripada tergesa-gesa yang baik. Kemudian juga di antara ini tergesa-gesa melaksanakan haji. Nah, ini bagus kalau ibu sudah punya uang, sehat. Kata Rasul, man araddal hajj falyata'ajjal. Siapa yang ada keinginan haji berangkat cepat kalau sudah ada uang dan kesehatan. Kenapa demikian? Fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu. Karena orang tidak tahu terkadang halangan apa yang akan menghalangi dia. Boleh jadi rumahnya terbakar, akhirnya sibuk uangnya untuk memperbaiki rumah. Boleh jadi sakit, akhirnya uangnya habis untuk pengobatan. Boleh jadi kecelakaan, berangkasnya hilang, dan lain sebagainya. Ya, ini juga tergesa-gesa yang baik. Berangkat haji kalau mampu. Ya. Termasuk juga menyegerakan berbuka. Ketika kita seseorang puasa, datang waktu maghrib, cepat buka. Sebab kalau tidak cepat buka, nunggu malam, apa bedanya puasa ibu dengan puasa orang-orang Yahudi? Itu nggak ada beda jadinya, ya. Termasuk tergesa-gesa itu, Bu, menikahkan anak gadis ibu. Kalau ibu punya anak gadis dan sudah waktunya menikah dan dia mau menikah, apalagi kalau di masyarakat kan ada orang yang ya mungkin kalau sudah ngaji sih terjaga lah kan, Bu. Tapi kalau di masyarakat kan kadang-kadang sudah pacaran. Pacaran ini kalau sejam 2 jam, ini enggak, tahunan. Lah akhirnya terjadi apa yang tidak dikehendaki orang tua kan? Berzina, punya anak di luar nikah, macam-macam. Makanya kalau memang anak kita sudah mau menikah dan sudah ada calonnya, nikahkan.
nikahkan. Takutnya dia kawin lari, Bu, susah pula ibu ngejar dia. Ya. Jadi ini juga bagian daripada kebaikan yang bagus untuk dilakukan secara cepat gitu ya, tergesa-gesa ini. Karena supaya tidak ini. Kemudian juga tergesa-gesa yang bagus itu memberikan makan kepada tamu, menjamu tamu lah. Jangan sampai tamu nunggu, Bu. Silahkan Pak, duduk dulu, ibu ke dapur. Setengah hari nunggu tamunya, Bu. Ya, jangan, Bu. Ya, kesel nanti tamunya. Kasih minum, kasih makan, cepat, bersegera, itu bagus. Ya. Jadi, ataupun yang harus disegerakan adalah penguburan, Bu, atau fardu kifayah, pemandian, pengkafanan, pensolatan sampai penguburan. Ini harus disegerakan. Jangan sampai udah seminggu udah busuk nggak dimandi-mandiin kan. Orang hidup aja nggak mandi seminggu busuk kan itu. Apalagi orang mati, segerakan supaya wangi, supaya orang bisa mendekati dia. Ya. Jadi ini hal-hal yang memang tidak semua tergesa-gesa itu dari setan, ada juga yang tergesa-gesa itu positif. Ya, wallahu alam. Ini di antara keterangan hadis ke-6. Baik, sampai di sini, Bu. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku sedikit bergeser pertanyaan. Ini tentang syubhat yang mengatakan jika orang baik tidak mau terjun ke dunia politik dan tidak mau jadi pemimpin, maka bersiap-siaplah untuk dipimpin oleh orang-orang yang jahat. Itu bagaimana menanggapinya, Ustaz? Syukran, jazakumullah khair. Iya, bismillah, alhamdulillah. Terjun ke dunia politik itu bukan fardu ain, tidak semua orang harus masuk, Bu. Itu ya fardu kifayah aja. Kalau sudah ada orang-orang yang mewakili dan dia orang baik dan kita percaya siapa dia, ya cukuplah dia saja. Sebab dunia politik ini dunia yang penuh dengan syubhat. Betul kaidah itu. Kalau kita tidak memperbaiki, siapa yang memperbaiki? Saya kenal, Bu, salah satu anggota dewan. Sekarang sudah nggak jabat lagi 2 periode dia. Jadi saya tanya, ini di daerah sudah 2 periode Pak, kok nggak ke pusat ya? Jadi saya kompori kan begitu. Bahkan saya waktu itu pancing-pancing, pura-pura aja. Saya dukung Pak, nanti coba saya gerakkan masa gitu. Mudah-mudahan Bapak dapatlah di pusat sana. Apa dia bilang? Ustadz, saya itu dari awal dulu pengen jadi anggota dewan itu sebenarnya ingin memperbaiki dari dalam. Ingin sekali memperbaiki dari dalam. Makanya saya terlibat dalam dunia politik ini. Tapi setelah masuk ke dalam, bukannya saya mewarnai, saya yang jadi warna-warni katanya. Bayangkan. Bukannya memperbaiki, dia yang diperbaiki. Sebab lingkaran-lingkaran dunia-dunia kekuasaan ini mengerikan, Bu. Kadang-kadang dia harus menyikut kiri, menyikut kanan, menyundul atas, menginjak bawah, itu sudah biasa. Dunia-dunia seperti itu sudah biasa. Ngomongnya saja untuk kepentingan rakyat, untuk ini, untuk itu. Dalamnya busuk semua. Ya tidak semua, ada orang-orang yang baik, tapi mereka tidak bisa apa-apa. Terkadang mentok karena aturan, mentok karena dipojokkan kawan-kawan yang jauh lebih banyak yang buruknya dibandingkan yang baiknya. Jadi selamatnya ya sudahlah, kalau kita tidak punya kemampuan untuk itu, baguslah tak usah masuk. Karena begini, Bu. Sebenarnya kalau setiap kita keluarga, saya, ibu, setiap keluarga lah mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian mengajar, saling memberikan masukan kepada suaminya untuk mencari harta yang halal dan penuh dengan qanaah. Dan itu dilakukan oleh semua keluarga dalam satu negara. 90% saja berhasil. Itu negara makmur, Bu. Negara makmur. Tapi kalau seandainya satu negara ini 40% saja keluarganya menjadi kriminal, akhirnya berbuat onar di penjara. Kalau isi penjara itu 40% warga negara Indonesia bisa bangkrut negara itu, Bu, ngasih makan mereka. Sebenarnya dengan kita baik saja kita sudah menyumbang kepada negara. Setiap kita baiklah. Ya, umpamanya ibu punya usaha catering tidak dihasadi tetangga. Tetangga juga punya usaha yang sama tidak dihasadi juga. Biar dia berjalan rizkinya dengan yang halal masing-masing, kita pun berjalan dengan rizki kita yang halal masing-masing. Semua orang seperti itu, Bu. Tidak menyusahkan satu dengan yang lainnya. Itu negara makmur, Bu. Negara makmur.
Tapi kalau seandainya orang baru bangun usaha sebelah dihasadi, dihancurin, akhirnya jadi pengangguran. Sebelahnya gitu dihancurin, jadi pengangguran. Akhirnya satu negara banyak pengangguran, runtuhlah negara itu. Maka sebenarnya kalau ingin membangun negara dan negara menjadi makmur itu mudah sebenarnya. Perbaiki setiap rumah satu Indonesia ini. Jangan, karena orang jahat kalaupun ditangkap, namanya sampai memenuhi penjara, yang rugi pemerintah juga, ngasih makan mereka, ngasih tempat tidur mereka, ngasih kesehatan mereka. Berapa uang negara yang diambil dari pajak-pajak kita itu untuk mereka? Nah ini harus dipahami sebenarnya. Kita ini kalau mau berpolitik dari keluarga dulu lah. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka dulu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau semua orang menjaga setiap keluarga dari api neraka, maka berkah dari langit dan dari bumi itu akan turun itu. Bukankah Allah yang mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i." Tapi kebanyakan manusia tidak seperti itu. Ya. Lihat saja sekalahan. Tapi menjarah itu kan tidak boleh pencurian. Harus dikembalikan tuh barangnya itu. Oh enggak Ustaz, enggak perlu dikembaliin. Itu kan uang hasil korupsi dia pejabat. Dari mana antum tahu? Ya. Jadi urusan dia dengan Allah lah itu. Tapi kelakuan anda menjarah, mencuri itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh. Termasuk demonstrasi. Penuh dengan anarkis, kekerasan. Bayangkan coba bu. Pos-pos polisi dibakar. Kemudian trotoar-trotoar dirusak. Tempat anggota dewan, tempat rapat mereka, gedung-gedungnya dibakar, dihancurkan. Fasilitas umum hancur. Lah ini barang-barang ini kan dibangun dari pajak kita. Kan aneh, milik kita dihancurkan kita. Itu kan fasilitas umum. Kita yang bangun itu. Lah ini mental-mental seperti ini harus diluruskan. Diluruskan. Mari kita doakan pemerintah kita ini dengan doa terbaik. Mudah-mudahan mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya kalau memegang amanah dan dalam kepemimpinan mereka itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka orang yang paling mulia di hadapan Allah. Mereka akan mendapatkan pahala sebanyak rakyat Indonesia. Tapi kalau mereka jelek, curang, menyengsarakan rakyat, maka mereka akan dapat dosa sebanyak rakyat Indonesia. Itu yang harus mereka pahami. Nanti di akhirat dituntut tuh. Satu Indonesia nuntut kamu nanti. Kalau seandainya kalian wahai para pejabat tidak amanah. Wallahu a'lam. Oh ya, ini sudah hampir 9:30 bu. Ada kajian tempat lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.